Halo teman-teman, selamat datang di channel Wow Trivia. Hari ini, kita akan membahas salah satu dari cerita paling menarik dan misterius dalam sejarah, yaitu cerita Menara Babel. Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana manusia berusaha membangun menara yang tinggi untuk mencapai tujuannya, dan bagaimana hal tersebut memicu intervensi suatu kekuatan yang lebih besar. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dan memahami arti di balik cerita Menara Babel. Cerita Menara Babel adalah cerita dalam beberapa keyakinan. Selain itu, cerita Menara Babel juga muncul dalam tradisi agama Mesir kuno dan Babilonia, tetapi dalam versi yang berbeda. Dalam tradisi Mesir, Menara Babel diceritakan sebagai piramida yang memiliki tujuan untuk mencapai surga, sementara dalam tradisi Babilonia, Menara Babel diceritakan sebagai struktur yang memiliki tujuan untuk memenuhi keinginan manusia untuk memenuhi ambisinya. Cerita ini menceritakan tentang bagaimana manusia berusaha membangun menara yang sangat tinggi untuk mencapai langit. Pembangunan menara ini dimulai setelah banyak orang berpindah ke wilayah yang dikenal sebagai Shinar, dan mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk membangun proyek yang besar. Tuhan melihat ambisi manusia untuk membuat menara mereka sendiri dan merasa khawatir. Oleh karena itu, ia membuat setiap orang memiliki bahasa yang berbeda sehingga mereka tidak dapat bekerja sama dan menyelesaikan proyek mereka. Ini membuat mereka bingung dan tidak dapat berbicara satu sama lain, sehingga mereka terpaksa berpisah dan membentuk masyarakat berbeda dengan bahasa berbeda. Tujuan manusia pada saat itu membangun Menara Babel adalah untuk membuat mereka terlihat kuat dan berkuasa. Mereka berpikir bahwa dengan membangun menara yang sangat tinggi, mereka dapat membuat nama mereka dikenal dan dikagumi oleh orang lain. Mereka juga ingin memastikan bahwa mereka tidak akan terpisah dan tercerai-berai lagi setelah peristiwa banjir besar, seperti yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berusaha membangun menara sebagai simbol dari kekuatan dan soliditas mereka sebagai sebuah komunitas. Cerita Menara Babel diduga terjadi pada masa prasejarah, sebelum adanya catatan tertulis yang dapat memvalidasi waktu dan lokasi pasti. Dalam beberapa keyakinan, cerita itu terjadi setelah peristiwa banjir besar yang melanda dunia dan menyebabkan manusia berpindah ke wilayah yang dikenal sebagai Shinar. Lokasi Shinar masih menjadi perdebatan antara para ahli sejarah dan teolog, tetapi beberapa penafsir kitab memperkirakan bahwa itu mungkin berada di wilayah Mesopotamia, yang saat ini terletak di Irak. Namun, tidak ada bukti arkeologis atau historis yang memastikan lokasi pasti dari Menara Babel, atau bahwa cerita itu sebenarnya pernah terjadi. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa Nimrod memimpin pembangunan Menara Babel, tetapi tidak dicatat secara eksplisit sebagai pemimpin pembangunan menara tersebut. Namun, ini hanya spekulasi dan tidak ada dalam teks kitab suci. Ada beberapa sumber lain yang menyebutkan tentang Nimrod dan perannya dalam pembangunan Menara Babel, tetapi tidak ada bukti ilmiah yang menguatkan spekulasi ini. Oleh karena itu, eksistensi dan peran Nimrod dalam cerita Menara Babel masih merupakan subjek diskusi dan spekulasi. Menara Babel menjadi simbol dari ambisi manusia yang tidak terbatas dan menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam masyarakat. Dalam konteks sejarah, cerita Menara Babel menunjukkan bagaimana manusia pernah memiliki satu bahasa dan membangun masyarakat yang terpadu, tetapi karena ambisi dan kesombongannya, mereka terpecah dan memiliki bahasa berbeda. Ini menunjukkan bagaimana perpecahan bahasa dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan dan evolusi bahasa dan membantu menjelaskan bagaimana bahasa-bahasa berbeda yang digunakan oleh manusia sekarang ini muncul. Nah, teman-teman, itu adalah perjalanan singkat kita melalui cerita Menara Babel. Sesungguhnya, cerita ini sangat luar biasa dan memiliki banyak makna yang dalam bagi kebudayaan dan sejarah manusia. Namun, meskipun cerita ini sangat populer dan terkenal, masih banyak hal yang belum diketahui tentang asal-usul dan kebenarannya. Jadi, mari kita terus belajar dan mencari tahu lebih banyak tentang sejarah dan budaya kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.